Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safitri Nur Habibah. Saya Akmal Fauzia Akbar. Linda Arianti. Siti Lansari. Nah, sekarang kita akan melakukan petualangan yang menyenangkan. Betul tidak teman-teman? Betul! Yuk kita mulai petualangannya. Check it out! Nah, mari kita mulai berpetualang. Bayangkan kamu sedang melakukan petualangan yang sangat luar biasa, yang mana jarang sekali kita bisa lihat secara langsung, yaitu proses pencernaan makanan di mana makanan masuk ke dalam tubuh kita. Yuk kita memasuki dunia yang sangat menakjubkan ini, yaitu sistem pencernaan makanan. Suatu mesin yang tidak pernah berhenti untuk memastikan tubuh kita sehat dan bertenaga. Petualangan ini dimulai dari mulut. Mulut merupakan gerbang utama tempat makanan pertama kali menyentuh tubuh kita. Saat makanan masuk ke dalam tubuh kita, gigi-gigi yang kuat mulai mengunyah makanan menjadi sebuah potongan-potongan kecil. Tidak hanya gigi yang bekerja di sini, melainkan ada suatu enzim yang berasal dari kelenjar saliva yang dinamakan dengan amilase. Amilase ini memiliki fungsi sebagai pemecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, ada fakta menarik loh yang harus kalian tahu. Air liur yang kita hasilkan selama 1 tahun itu sama dengan banyaknya setara dengan 2 bak mandi loh. Atau bisa disatukan seperti 1 kolam berenang. Wah, banyak banget bisa berenang. Rasanya kita seperti koki ahli yang mengubah bahan makanan mentah menjadi sebuah makanan yang sangat istimewa. Begitu makanan berubah menjadi campuran lemak di mulut, ia harus melewati gerbang menuju bagian dalam tubuh yang disebut kerongkongan. Kerongkongan mirip dengan terowongan panjang yang dilapisi otot-otot kuat. Dengan gerakan gelombang yang disebut peristaltik, makanan didorong dengan lembut dari mulut ke lambung. Bayangkan ada penumpang yang naik kereta di stasiun untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Biarkan aku masuk. Beginilah makanan bergerak tanpa terputus dan tanpa kita sadari. Setibanya di lambung, petualangan makanan semakin menegangkan. Lambung merupakan kantung berotot yang sangat kuat dan penuh dengan cairan asam yang sangat pekat. Asam ini ibarat jurus rahasia yang membantu merusak bahan makanan agar semakin mudah diurai oleh enzim-enzim pencernaan. Di sini, makanan tercampur dengan cairan lambung dan enzim pepsin yang memecah protein menjadi potongan-potongan lebih kecil. Proses ini membuat makanan berubah menjadi cairan kental yang disebut kim. Lambung juga bekerja seperti dapur raksasa yang mengaduk-aduk makanan hingga benar-benar halus dan siap untuk perjalanan berikutnya. Setelah diolah di lambung, kim ini kemudian meluncur perlahan ke usus kecil, bagian paling panjang dan paling sibuk di sistem pencernaan kita sebagai manusia. Nah, usus kecil ini jika dibentangkan, panjangnya bisa mencapai 6-7 meter loh, setara dengan tingginya jerapah. Coba kalian buka usus kecil kalian dan dibentangkan, apakah tingginya sama dengan jerapah? Tidak ada yang tahu. Tapi menurut beberapa penelitian yang sudah melakukan riset beberapa kali, memang benar usus kecil ini jika dibentangkan panjangnya bisa sampai 6-7 meter. Yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan, setinggi hewan jerapah. Dan disinilah teman-teman, di usus kecil ini hampir semua nutrisi dari makanan diserap oleh kita. Nah, dinding usus kecil ini dipenuhi dengan tonjolan-tonjolan kecil yang disebut dengan villi dan mikrofili yang bentuknya seperti jari-jari halus. Struktur ini memperluas permukaan usus agar penyerapan gizi bisa maksimal. Nutrisi seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral ini langsung masuk dan diserap oleh aliran darah kita. Setelah tertangkap oleh darah, nutrisi ini dibawa ke seluruh tubuh kita untuk memberikan kita energi setiap harinya dan menjaga kesehatan organ-organ yang lain. Nah, tadi kisah
tadi seperti petualangan yang berhasil mengumpulkan harta karun dan menyalurkannya ke dalam seluruh kerajaan di tubuh kita, betul tidak? Namun, tidak semua bagian makanan bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita loh. Ada sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan tidak diserap oleh tubuh kita akan melanjutkan perjalanannya lagi ke dalam usus besar. Usus besar ini berfungsi seperti pabrik pengolah limbah yang sangat rapi. Di sini, air dan garam yang masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita akan diserap lagi, sehingga tubuh kita tidak kehilangan cairan yang penting. Selain itu nih, bakteri baik yang tinggal di usus besar kita ini turut membantu memecah sisa makanan dan menghasilkan beberapa vitamin yang juga bermanfaat untuk tubuh kita. Setelah diolah secara sempurna, sisa ini berubah menjadi feses yang siap dikeluarkan dari tubuh lewat proses buang air besar. Nah, seluruh perjalanan makanan ini adalah kerjasama yang luar biasa antara berbagai organ dalam tubuh kita, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Semuanya saling bergandengan tangan menjalankan misi penting, mengubah makanan menjadi energi, bahan bangunan untuk tubuh, sambil membuang yang tak dibutuhkan. Sistem pencernaan manusia ini bukan hanya sekedar saluran makanan, melainkan sebuah dunia yang penuh keajaiban yang tersembunyi di dalam diri kita. Akhirnya telah selesai. Kesimpulannya, sistem pencernaan manusia adalah sebuah perjalanan yang sangat luar biasa, yang mana mengubah makanan menjadi energi untuk tubuh kita. Dari mulut hingga usus besar, setiap organ bekerja sama secara harmonis, yang mana memastikan tubuh kita agar mendapatkan asupan energi. Nah, jadi setiap kali kamu makan, ingatlah bahwa kamu sedang melakukan petualangan yang sangat luar biasa. Nah, sekian video dari kami mengenai praktikum sistem pencernaan makanan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.